Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah menggunakan esensi darah Avatar Yuansen untuk melawan serangan ledakan dari Avatar Keabadian, akhirnya kekuatan Avatar Yuansen merosot menjadi 1 bintang. Dan Xiaoyan juga memaksakan diri untuk membuka 108 pembuluh darah gunturnya. Tapi saat ini kekuatan ledakan diri masih belum bisa melenyapkan Xiaoyan. Pada saat ini tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan terlihat Avatar yang terpisah dari tubuhnya. Itu melangkah keluar tanpa ragu dan bergegas ke udara. Saat di udara, Avatar Xiaoyan meluap dengan nafas yang keras dan seluruh tubuh mengambang dengan cepat di bawah tatapan semua orang. Dan tanpa ragu itu langsung meledak. Seketika Avatar Xiaoyan berubah menjadi kabut darah. Semua orang sedikit bingung menonton adegan ini. Semua orang tidak bisa mengerti, bahkan Jian Xiangyang tercengang dan dia juga sama bingungnya. Sampai setelah ledakan dari Avatar Yonghe, dia mendengar suara bergerak dari udara. Dan cahaya bayangan yang tersembunyi di kampan muncul di kabut berdarah dari ledakan diri. Ternyata ini adalah formasi awan tipis mengubah susunan langit dari istana pemburu dewa. Gumam Xiaoyan terkejut. Ini adalah jurus pembunuh terakhir Zuji. Dia ingin memanfaatkan ketidaksiapan Xiaoyan dan membunuh Xiaoyan dengan peledakan diri. Dengan kekuatan formasi besar. Tetapi dia tidak tahu bahwa Xiaoyan telah melihatnya di mata dewanya. Dia akan menggunakannya. Jadi sebelum dia bisa mengaktifkan formasi ini, lebih baik itu dihancurkan dulu. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Pada saat yang sama bunga teratai dari kabut darah yang menutupi Xiaoyan mengeluarkan suara ledakan terakhir. Dan kabut darah berubah menjadi garis darah seolah-olah ditampar dengan keras oleh telapak tangan ke atas dan ke bawah. Dan semua kekuatan dicurahkan. Pada saat ini semua orang melihat ke arah di mana Xiaoyan berada. Terlihat kabut darah perlahan menghilang dan bayangan masih ada di dalamnya. Xiaoyan melangkah keluar. Pada saat ini lautan guntur muncul di belakangnya. Sosoknya langsung menyapu avatar yang tersisa dari dewa petarung yang ditinggalkan oleh Zuji. Dan sesaat kemudian dia mengangkat tangannya dan meninju tinju yang dibungkus oleh guntur mengandung kekuatan keabadian yang sangat mengerikan. Terlihat bahwa avatar dewa petarung sama sekali bukan lawan Xiaoyan. Dan mereka dibunuh oleh Xiaoyan dalam sekejap mata. Tanpa kekuatan untuk melawan dengan jentikan jari, seberkas api keluar membakar daging dan jiwa. Seketika avatar ini menjadi abu. Baru pada saat itulah mata Xiaoyan perlahan beralih ke Zuji yang sedang duduk bersila di ujung. Zuji yang duduk bersila tetap tidak bergerak dan semua avatarnya telah terbunuh dalam pertempuran. Sekarang hanya Zuji sendiri yang tersisa. Selama Xiaoyan membunuh Zuji saat ini, dia akan memenangkan pertempuran ini. Hahaha, sungguh luar biasa. Anak ini benar-benar berhasil melewatinya. Dia dapat menahan 4 penghancuran diri langkah keabadian. Ini sungguh luar biasa. Ucap Jian Xiangyang sangat terpukau dengan penampilan Xiaoyan. Dia memandang Xiaoyan yang berdiri di kampan yang dipenuhi guntur. Matanya penuh kecemerlangan. Meskipun dia tidak pernah terlalu optimis tentang Xiaoyan, tetapi pada saat ini ketika dia melihat Xiaoyan, sudut mulutnya telah naik sedikit. Setelah pertempuran ini dia mengubah pandangannya tentang Xiaoyan dan sepenuhnya mengenali kekuatan Xiaoyan. Jadi dia mengungkapkan emosi seperti itu. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat ratu di atas tanduk naga, akan ditemukan bahwa tidak ada senyuman di wajah ratu. Dan dia bahkan terlihat sangat bermartabat. Sebelum suara Jian Xiangyang selesai sepenuhnya, terlihat guntur yang berkedip di tubuh Xiaoyan mulai mengamuk dan garis-garis guntur hitam terus keluar dari tubuhnya. Guntur hitam menembus tubuh Xiaoyan seperti rebung yang menembus tanah. Dan seluruh tubuhnya tampak hancur tertutup rapat oleh guntur hitam. Xiaoyan menyemprotkan beberapa darah dari mulutnya. Dan pada saat yang sama vitalitas yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak berani bergerak. Segera dia melihat api hitam naik dari bawah kakinya. Itu berubah menjadi lotus api yang menyelimuti sosok Xiaoyan. Xiaoyan telah menderita kerugian besar dari teratai api.
Untungnya dia memperoleh batang tubuh yang mulia. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan kekuatan dari inti Guntur Void. Karena dia dengan paksa membuka 108 darah guntur dan itu sudah cukup untuk membuat Xiaoyan meledakkan dirinya sendiri. Xiaoyan bertahan dari semua. Pada saat ini Xiaoyan telah bertahan dari semua serangan Zuji. Tetapi dia juga berakhir dengan luka parah dan akhir cerita ini hampir persis sama dengan apa yang dilihat Xiaoyan di mata dewanya. Vitalitas terus mengalir dari segala arah dan seseorang segera menyadari ada sesuatu yang salah. Pasukan Istana Pemburu Dewa sudah mencari alasan untuk melarikan diri. Tetapi pasukan berkobar di sisi lain. Mereka tidak membuat kegelisahan dan bahkan mengirimkan Vitalitas atas inisiatif mereka sendiri. Vitalitas ini mengalir ke arah Xiaoyan terus-menerus. Dan Xiaoyan juga merasakan vitalitas agung yang muncul. Pada saat ini pasukan berkobar tidak memiliki keluhan bahkan jika tidak ada perintah dari ratu. Mereka akan tetap melakukannya. Pada saat yang sama vitalitas yang sangat besar terus diserap oleh tubuh Xiaoyan. Tetapi saat vitalitas mengalir ke tubuh Xiaoyan, itu dihancurkan lagi. Yang perlu diperbaiki saat ini bukanlah tubuh Xiaoyan, tetapi 108 pembuluh darah guntur yang dia buka secara paksa. Saat ini adapun ratu dia tidak membantu Xiaoyan. Dia hanya memperhatikan Xiaoyan dalam diam. 108 pembuluh darah guntur tidak dapat lagi menghilang jika dibuka secara paksa. Jadi satu-satunya cara yang dapat dilakukan Xiaoyan sekarang adalah mengambil kesempatan ini untuk membiarkan tubuhnya menahannya. Ini adalah terobosan besar bagi Xiaoyan untuk dapat menembus tubuh keabadian setengah langkah sekarang. Dan jika dia tidak dapat menerobos saat ini, maka tubuh Xiaoyan akan benar-benar hilang. Dan Xiaoyan tidak memiliki jalan keluar. Xiaoyan tidak memiliki jalan keluar. Dia harus menerobos. Kalau tidak, tubuhnya akan dihancurkan. Dan api abadi akan membutuhkan waktu lama untuk membentuk kembali tubuh Nirvana. Sial, aku tidak punya waktu. Jadi aku harus membuat terobosan. Ucap Xiaoyan bertekad di dalam hatinya. Terakhir kali Xiaoyan bisa terlahir kembali dari Nirvana dalam waktu singkat karena pasokan kekuatan hidup. Tetapi kali ini berbeda. Dengan peningkatan kekuatan waktu. Yang dibutuhkan api abadi ke Nirvana untuk membentuk kembali tubuh fisik Xiaoyan berkisar antara ratusan hingga ribuan tahun. Saat ini Xiaoyan tidak bisa menunggu dan dia tidak mau menunggu. Baginya sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menembus tubuh fisiknya. Jika dia hanya ingin menerobos, dia hanya membutuhkan lebih banyak vitalitas. Meskipun Ratu tidak membantu, vitalitas yang diberikan oleh pasukan berkobar adalah bantuan terbesar untuk Xiaoyan saat ini. Tentu saja ini juga cara Xiaoyan sendiri dan itu tidak dianggap sebagai bantuan. Ratu telah menyetujui pertarungannya dengan Zuji. Jadi dia tidak akan bergerak sampai pertempuran benar-benar selesai. Pada saat ini Xiaoyan tidak menaruh semua perhatiannya pada Zuji. Dan pertempuran ini belum benar-benar berakhir karena Zuji masih hidup. Tetapi Xiaoyan tidak berniat menghancurkan Zuji. Dalam pertempuran ini, Xiaoyan melihat bakat Zuji dengan avatar yang sudah meledak. Dan kekuatan avatar Yuanzhen juga jatuh ke 1 bintang. Pertempuran ini juga membuat kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Jadi Xiaoyan datang dengan ide yang berani. Daripada melenyapkan Zuji, lebih baik membawanya pergi. Pada saat ini Zuji masih menutup matanya dengan erat. Xiaoyan yang memiliki avatar merasakan dampak pada jiwanya. Setelah avatar Yonghe meledak, dan dampaknya pada Xiaoyan tidak kecil. Meskipun dalam toleransi Xiaoyan, meledakan ratusan avatar maka pasti jiwanya sangat terpengaruh. Yang menyebabkan dia mengalami koma jangka panjang. Jadi sekarang juga waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk membawa Zuji pergi. Pada saat ini kekuatan untuk merebut tubuh telah mengalir keluar. Dan sungguh luar biasa dia tenggelam ke dalam tubuh Zuji tanpa halangan apapun. Benar saja, aku masih kalah dalam kehampaannya yang gelap. Gumam Xiaoyan. Jiwa Zuji meringkuk di sini. Ini adalah kedalaman jiwa Zuji dan juga muncul dalam ilusi perbedaan antara keduanya. Mungkin terlihat dalam penampilan tetapi tidak ada perbedaan dalam jiwa. Jiwa yang identik saling memandang dengan cara yang luar biasa. Hahaha, akhirnya aku akan dikalahkan kan? Gumam Zuji tersenyum kecut. Dia merasa takdir menipunya. Sejak awal, dia tidak dilahirkan tetapi mengapa dia harus ada dan berakhir seperti ini? Tidak.
Justru kebalikan dari apa yang kau pikirkan. Kau memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenangkan pertempuran ini daripada aku. Ucap Xiao Yan tidak menyembunyikannya. Karena kekuatan bertarung suci lebih kuat. Lagi pula kekuatannya telah mencapai keabadian. Dan Xiao Yan hanyalah sosok yang baru menerobos ke dewa petarung alam leluhur. Kau adalah reinkarnasi dari yang mulia. Sedangkan aku hanyalah jiwanya sejak awal. Aku tahu ini akan menjadi hasilnya. Tapi aku tidak menginginkan ini. Ucap Suci menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau tunduk pada takdir. Jadi hanya bisa melakukan yang terbaik. Kau dan aku telah mencoba yang terbaik dalam pertempuran ini. Kau bisa tertidur dengan lelap. Dan tubuh fisikku juga menghadapi kehancuran. Ini hanya kebetulan untukku bisa menang. Ucap Xiao Yan menjawab. Bukan karena Xiao Yan rendah hati, tetapi ini adalah faktanya. Jika kau kalah, itu tetaplah kalah. Aku sudah mencoba yang terbaik dalam pertempuran ini. Aku bersedia mengakui kekalahan. Tetapi yang aku tidak setuju adalah mengapa langit tidak melahirkanku. Jadi mengapa itu terjadi mengizinkan aku ada di dunia ini? Ucap Suci matanya menunjukkan kebencian. Jika aku bisa, aku lebih suka menjadi manusia bahkan jika itu hanya untuk 100 tahun. Setidaknya itu adalah nyata. Ucap Suci melanjutkan. Dia memiliki kehidupan yang luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa istana pemburu dewa adalah kekuatan terkuat di alam Suanyin saat ini. Tapi sekarang setelah Xiao Yan benar-benar memberitahu Suci bahwa dia hanyalah jiwa yang terpisah dari yang mulia. Faktanya saat Xiao Yan mengatakan yang sebenarnya pada Suci, semua kepercayaan di hati Suci telah runtuh. Dia tidak mau menerima kenyataan ini. Dan dia bahkan lebih percaya bahwa ini adalah mimpi. Dia bertanya-tanya mengapa Xiao Yan terlihat sangat mirip dengannya sebelumnya. Selain gaya rambut dan pakaian, jika seseorang tidak melihat kepribadiannya, hampir tidak ada perbedaan. Zuchi tidak pernah berpikir bahwa dia sebenarnya adalah jiwa. Tidak heran aku belum melahirkan ahli waris selama ribuan tahun. Karena aku tidak pernah menjadi kehidupan yang nyata. Tapi aku hanyalah jiwa. Ucap Zuchi. Pada saat ini tubuhnya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Selama bertahun-tahun yang panjang ini, dia selalu merasakan kekosongan. Pada saat ini semua ilusi yang dia pikir memiliki penjelasan. Itu saja. Ayo lakukan. Bunuh aku sekarang. Ucap Zuchi. Dua baris air mata panas mengalir dari jiwa Zuchi dan jiwanya menangis. Zuchi benar-benar patah hati dan akhirnya menemukan bahwa dia bukan keberadaan nyata. Jika kau mau, aku bisa mencoba membantumu dilahirkan kembali. Ucap Xiao Yan memandang jiwa Zuchi. Jiwanya tidak memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa. Tepatnya itu hanya ada 1 jiwa. Tetapi tidak diketahui metode apa yang digunakan oleh Yang Mulia untuk membuat jiwa ini dilahirkan menjadi suci. Dan apa yang dilakukan oleh Yang Mulia jelas tidak menjadikan suci sebagai batu loncatan untuk Xiaoyan. Keberadaan suci lebih seperti keberadaan leluhur yang ditinggalkan oleh Yang Mulia pada bidang catur lainnya. Mereka semua hanyalah pion yang ditentukan oleh Yang Mulia. Tidak ada prioritas. Masing-masing sangat luar biasa. Kekuatan suci sangat kuat, jelas tidak peduli siapa yang kalah. Pemenangnya akan menggantikannya. Kelahiran kembali. Tapi aku masih jiwa. Apa gunanya dilahirkan kembali? Ucap Zuchi. Aku berjanji padamu. Aku secara alami akan menemukan cara untuk membantumu. Tapi aku tidak bisa menjamin kesuksesannya. Tapi hari ini, kau atau aku harus mati. Hanya dengan cara ini satu sisi dapat terpenuhi. Ucap Xiaoyan. Dan Suci sama sekali tidak memiliki permusuhan, tetapi takdir membuat mereka harus bertarung. Tidak perlu, aku tidak ingin dilahirkan kembali. Pada akhirnya aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Ucap Suci tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Dia menolak janji Xiaoyan. Dia tidak menyesal. Tidak ada keinginan di hatinya saat ini. Dilahirkan kembali tidak ada artinya baginya, jadi dia memilih untuk menolak. Keadaan pikiran Suci benar-benar di luar jangkauan manusia. Dan apa yang dia inginkan dan dipikirkan di dalam hatinya tidak dapat dipenuhi oleh orang biasa. Tetapi penolakan Suci membuat Xiaoyan berpikir tinggi tentangnya. Istana Pemburu Dewa adalah karya hidupku. Mereka setia, dan kuharap kau tidak mempermalukan mereka.
Aku tahu kau bukan orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Jadi kau harus menyetujui masalah ini. Ucap Zuchi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Satu-satunya perhatiannya adalah istana pemburu dewa yang telah bertarung dengannya sampai akhir. Apakah kau ingat superstar Batang Surgawi? Dan kau telah memerintahkan penghancuran? Tanya Xiaoyan. Balas dendam Wuzan belum terbalaskan. Ini adalah janji Xiaoyan. Semuanya memiliki awal dan akhir. Buah perbuatan dari istana pemburu dewa, maka itu harus membayar harganya. Ucap Xiaoyan melanjutkan. Superstar Batang Surgawi. Ucap Zuchi menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Aku memang memerintahkan penghancuran beberapa bintang. Tetapi aku tidak tahu tentang superstar Batang Surgawi. 8 dewa keabadian dari istana pemburu dewa dapat membunuh terlebih dahulu dan kemudian bermain. Jawab Zuchi. Baiklah, aku akan membunuh mereka. Ucap Xiaoyan mengangguk. Dia selalu memiliki perbedaan yang jelas antara keluhan dan keinginan. Zuchi adalah intinya dan sekarang dia telah dikalahkan. Tetapi orang yang membunuh Wuzan masih hidup. Xiaoyan harus memenuhi janjinya. Setelah beberapa saat, Zuchi menghela nafas panjang mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini jiwa Zuchi akhirnya menutup matanya. Sebelum jiwanya benar-benar menghilang, dia masih harus melihat suka dan duka dalam hidupnya. Meskipun itu hanya jiwa, dia masih merasakan hal nyata selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kegelapan menyelimutinya. Zuchi tidak melawan. Kesadarannya berangsur-angsur memudar. Dia merasa seperti memiliki mimpi yang sangat panjang dan sekarang dia terbangun dari mimpinya. Xiaoyan merebut tubuh Zuchi dengan sangat mulus tanpa halangan. Seperti tubuhnya sendiri menyatu dengan jiwanya tanpa celah. Setelah sekian lama, mata Zuchi tiba-tiba terbuka dan matanya acuh tak acuh. Jiwa Zuchi terluka, tetapi tubuhnya tidak terluka. Jadi setelah Xiaoyan berhasil merebut tubuh tersebut, keadaan Zuchi saat ini hampir tidak membutuhkannya untuk pulih. Kecuali untuk kekuatan keabadian yang dikonsumsi. Kekuatan tubuh utama Zuchi sama dengan keadaan Xiaoyan. Tubuh utama jauh lebih lemah dari tubuh avatarnya. Dan avatar Yonghe telah mencapai langkah ke-6. Namun tubuh utama Zuchi masih bertahan di langkah ketiga. Xiaoyan juga merasa aneh. Secara logis, yang paling dimiliki Zuchi adalah sumber daya. Mengapa dia masih berada di langkah ketiga? Xiaoyan telah berhasil merebut tubuh Zuchi dan semangat Zuchi tidak menghilang. Tetapi melebur ke dalam jiwa Xiaoyan dengan tidak terbayangkan. Tampaknya Zuchi seperti yang dia katakan. Tidak pernah benar-benar ada. Jiwa yang bergabung ke dalam jiwa Xiaoyan tidak memiliki kesadaran dan menyatu sempurna dengan jiwa Xiaoyan. Xiaoyan tidak merasakan sesuatu yang istimewa pada saat integrasi. Tetapi sesuatu yang aneh muncul di tubuh Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan merasakan kekuatan keabadian datang dari segala penjuru dan dia harus tenggelam ke dalam avatar Zuchi. Tetapi Xiaoyan sendiri tidak pernah mencapai keabadian. Jadi dia hanya tahu sedikit tentang kultivasi dalam keabadian. Merasakan kekuatan keabadian yang melonjak saat ini, Xiaoyan mungkin tahu bahwa ini pasti merupakan tanda terobosan. Tapi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Meskipun dia memiliki avatar keabadian, Xiaoyan belum mengalami terobosan keabadian. Apa yang harus dia lakukan saat ini? Xiaoyan benar-benar tidak mengerti. Pada saat ini dia memilih untuk duduk bersila. Merasakan kekuatan keabadian datang entah dari mana. Dia merasakan auranya terus meningkat. Setelah kekuatan keabadian mengalir ke tubuhnya, kemudian aura itu mulai menghilang. Setelah beberapa lama kekuatan keabadian yang mengalir ke tubuh Zuchi tiba-tiba berhenti. Dan entah bagaimana Xiaoyan merasakan kekuatan melonjak ke atas di tubuhnya dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dengan cahaya aneh di dalamnya. Apakah ini terobosan? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan baru saja mengambil tubuh Zuchi. Dan ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia menerobos dari langkah ketiga ke langkah keempat. Dan terobosan ini membuat Xiaoyan merasakan sakitnya kesenjangan antara keabadian dan dewa petarung. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia menerobos. Dan saat ini Xiaoyan tampak linglung. Setelah terobosan avatar Zuchi, sesuatu yang aneh juga terjadi di sini. Tubuh yang awalnya rusak mulai sembuh dan meridian yang runtuh mulai terbentuk kembali.
Yang menyebabkan pemandangan aneh ini adalah munculnya sinar keabadian di tubuh Xiaoyan. Sinar kekuatan keabadian ini datang entah dari mana dan muncul di tubuh Xiaoyan secara tidak dapat dijelaskan. Merasakan kekuatan keabadian ini, Xiaoyan menemukan bahwa itu tampaknya berasal dari avatar Yuan Shen atau avatar Yonghe yang sebelumnya. Sinar kekuatan keabadian ini tampaknya memiliki spiritualitas. Itu bergerak bolak-balik di dalam tubuh Xiaoyan tetapi tidak secara acak, di mana kekuatan keabadian lewat luka sembuh dengan cepat. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan retakan, seperti boneka keramik yang disambung menjadi satu setelah pecah. Retakan itu diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dibandingkan dengan tubuh fisik, yang diperbaiki lebih cepat adalah 108 pembuluh darah guntur yang agung. Di bawah kekuatan keabadian ini, 108 darah guntur secara bertahap menjadi stabil. Dan retakan pada tubuh fisik Xiaoyan benar-benar menghilang di bawah suplai vitalitas yang terus-menerus. Di antara teratai abadi dari api abadi, guntur hitam berkedip-kedip di tubuh Xiaoyan seolah-olah dia bisa merasakan kekuatan guntur yang kuat dari jauh. Di bawah nutrisi vitalitas yang agung, tubuh Xiaoyan benar-benar pulih dari ambang kehancuran. Api abadi berhenti menyerap vitalitas semua orang. Dan kegelisahan dari pasukan Istana Pemburu Dewa berangsur-angsur menjadi tenang. Dan sebagian besar pasukan berkobar menghela napas lega. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.